Jadi saudara-saudara, kalau dalam filsafat yang kita bahas di konten kita sebelum ini adalah tentang poststrukturalis. Mengapa dibahas tentang poststrukturalis? Karena di situ merupakan konten-konten yang berlawanan dengan filsafat strukturalis. Filsafat poststrukturalis adalah sebuah filsafat yang terpenting pada abad ke-20, di mana perkembangan dan dinamika teori strukturalis sebelumnya ada dan menjadi hal yang menandai adanya pemikiran kontemporer pada zaman kita. Perkembangan teori strukturalis dan itu ditentang oleh para filsuf sesudahnya, yaitu filsuf poststrukturalis. Jadi kecenderungan teori strukturalis ditentang oleh para pemikir poststrukturalis. Revolusi intelektual terpenting abad ke-20. Jadi dua-duanya merupakan sebuah revolusi intelektual yang sangat penting bagi kita di abad yang telah silam. Sekarang kan abad 21. Bagaimana pemikiran-pemikiran itu sebetulnya sangat kompleks, dan kita sudah membahas beberapa sebagian di antaranya, di mana zaman strukturalis ada yang strukturalisme awal, lantas strukturalisme, lantas ada yang disebut sebagai sejarah struktural yang kita pernah bahas, dan sesudah itu ada yang namanya pemikiran poststrukturalis. Lantas ada pemikiran semiotika, feminisme generasi kedua, jadi yang masuk dalam kategori zaman-zaman poststrukturalis adalah feminisme generasi kedua. Dengan demikian sebelumnya kita mengenal ada feminisme generasi ke-1. Lantas ada post-marxisme. Di post-marxisme itu masuk dalam pemikiran poststrukturalis, zaman poststrukturalis. Dan kemudian ada pemikiran modernitas dan postmodernitas. Jadi saudara-saudara, demikian kira-kira hal-hal yang menjadi basic pembahasan kita pada konten-konten yang sudah kita bahas. Dan ini pemikiran-pemikiran ini adalah pada zaman kontemporer, berbeda dengan pemikiran-pemikiran klasik yang dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan filsuf pertama yaitu Thales di Yunani kuno, dan terus berkembang dengan abad pertengahan, mulai abad ke-5 Masehi sampai ke-15, di mana itu abad pertengahan pemikiran dikuasai oleh gereja. Dan sesudah itu ada zaman Renaissance, lantas ada zaman of Clarum atau abad pencerahan. Jadi dengan perkembangan itu, sesudah zaman pencerahan kita masuk pada filsafat modern, termasuk kemudian muncul strukturalisme, dan kemudian pada abad ke-20 banyak sekali yang menentang dari pemikiran-pemikiran strukturalis dengan poststrukturalis yang beberapa sudah kita bahas, dan pada konten-konten yang selanjutnya akan
kita bahas. Sangat penting untuk membahas itu semuanya supaya kita mengetahui bagaimana pada zaman sekarang ini banyak sekali pemikiran yang berbeda-beda dan orang sering bingung untuk menghadapinya dan menganggap mereka pusing oleh karena pemikiran filsafat antara satu filsuf dengan filsuf yang lain berbeda-beda, tapi memang itu adalah kreativitas manusia untuk berpikir secara mendalam, dan itu sangat penting bagi banyak bidang kehidupan. Dan bila mana ada yang mempertentangkannya dengan iman dan sebagainya, itu ada sesuatu hal yang keliru, oleh karena filsafat dapat dipakai untuk menerangkan iman masing-masing atau untuk memahami secara lebih dalam dengan pikiran-pikiran yang logis dan secara akal sehat. Demikian saudara-saudara, kira-kira pembahasan tentang konten-konten kita yang terakhir ini membahas tentang poststrukturalis, dimulai dengan strukturalisme. Maka kita akan mendapatkan sekali lagi dari pemikiran strukturalisme awal ke poststrukturalis, semiotika, postmarxisme, dan sejarah strukturalis hingga modernitas dan postmodernitas. Lantas di dalamnya juga, dalam konten-konten itu kita juga nanti akan menemui pemikiran-pemikiran yang tokoh-tokohnya sudah kita bahas, dan itu akan munculkan tokoh-tokoh lain juga. Masih banyak sekali yang dapat kita pelajari. Itu sangat kaya konten-konten kita dengan pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam. Nah, di sini juga akan ada tokoh-tokoh yang telah mengubah konsepsi kita mengenai bahasa. Para filsuf, ahli linguistik, teoretikus sosial, feminis, dan sejarawan. Jadi mungkin ada yang bertanya dan menggolongkan ini tokoh ini tidak termasuk di dalam dunia filsafat, tapi dia adalah ahli bahasa. Tokoh ini adalah ahli semiotika. Tokoh ini feminis, tetapi memang dunia filsafat itu adalah sangat luas, dan filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan sangat dekat dengan dunia-dunia yang kita bahas. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dikaitkan. Namun dalam hal ini kaitan-kaitannya sangat erat sekali antara tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh yang mengubah konsepsi kita mengenai bahasa, para filsuf, ahli linguistik, teoretikus sosial, feminis, dan sejarawan. Dan tentu saja ilmu yang lain tidak ketinggalan pada konten-konten yang akan datang, termasuk tentang ilmu atau epistemologi dengan berbagai perkembangan ilmu. Ingat, channel kita bersemboyan, ayo bedah buku, maka semuanya akan kita bahas dengan menyesuaikan sesuai dengan durasi waktu untuk setiap konten. Salam, ayo bedah buku.